Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo rekan dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Perkenalkan saya Adam Al-Arfan. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana asesmen adaptif berbasis AI bekerja dan juga bagaimana kita dapat membuat asesmen adaptif tersebut dengan platform yang sederhana tentunya. Oke, silakan simak slide dan juga tampilan layar yang akan saya tunjukkan agar prosesnya nanti mudah untuk diikuti. Ya, silakan diikuti dan terima kasih. Baik, sebelum masuk ke prakteknya, kita pahami dulu apa itu asesmen adaptif. Asesmen adaptif adalah sistem evaluasi yang otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan respon peserta. Kalau jawabannya benar, soalnya naik. Kalau salah, sistem akan menurunkan tingkat kesulitannya. Tujuannya adalah membuat proses penilaian lebih akurat dan personal sehingga setiap mahasiswa mendapat soal yang sesuai dengan kemampuan mereka. Asesmen adaptif menjadi sangat relevan digunakan di perguruan tinggi karena mahasiswa memiliki kemampuan dan gaya belajar yang sangat beragam. Dengan pendekatan ini, jalur pembelajaran bisa dipersonalisasi sehingga setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai kebutuhan mereka. Dari sisi dosen, asesmen adaptif mendukung efisiensi pengajaran dan dosen bisa lebih fokus pada kualitas pembelajaran karena sistem otomatis menyesuaikan kesulitan soal, memberikan umpan balik yang akurat, dan menampilkan data perkembangan mahasiswa secara detail. Selain itu, asesmen adaptif sangat cocok untuk berbagai pendekatan pembelajaran modern seperti hybrid learning, online learning, dan flipped classroom. Dengan data kompetensi yang lebih presisi, dosen bisa memberikan bimbingan yang lebih tepat sasaran, sementara mahasiswa merasa bahwa proses belajar mereka lebih sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing. Asesmen adaptif memiliki manfaat langsung bagi dosen dan mahasiswa. Untuk dosen, sistem ini membantu menghemat waktu karena laporan diagnostiknya otomatis. Dosen bisa melihat dashboard performa kelas maupun individu sehingga mudah untuk menentukan jenis intervensi pembelajaran yang paling tepat. Selain itu, dosen bisa merancang materi tambahan yang benar-benar dibutuhkan mahasiswa berdasarkan data real time. Bagi mahasiswa, asesmen adaptif membuat proses evaluasi terasa lebih nyaman karena tingkat soal sesuai kemampuan mereka. Mereka juga mendapatkan umpan balik instan yang dapat langsung membantu memperbaiki pemahaman yang kurang. Pendekatan ini mengurangi kecemasan, meningkatkan akurasi hasil tes, dan membantu mahasiswa lebih percaya diri terhadap kemampuan mereka sendiri. Hasil akhirnya, kualitas pembelajaran secara keseluruhan meningkat. Terkait platform, ada beberapa opsi yang bisa digunakan. Seperti Google Form dengan AI add-on adalah yang paling sederhana dan mudah diakses cukup dengan HP dan internet. Add-on AI bisa membantu membuat soal otomatis dan branching pada Google Form dapat dipakai untuk membuat alur adaptif sederhana. Untuk kampus yang memiliki LMS, Moodle dengan plugin adaptive quiz menyediakan asesmen adaptif yang lebih profesional dan akurat karena berbasis ERT. Ada juga quizzes dengan smart adaptive mode yang sangat cocok untuk latihan interaktif, serta ClassPoint AI untuk membantu presentasi lebih adaptif dan menarik. Semua platform ini memiliki keunggulan masing-masing, namun untuk tutorial nanti saya akan menggunakan Google Form karena yang paling familiar, gratis, dan mudah digunakan oleh dosen maupun mahasiswa. Baik, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Saya biasanya pakai Google Chrome. Pertama kita klik dulu form.google.com. Ya, nanti ketika sudah muncul, langsung klik yang blank form. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini di sini seperti ini ya. Nanti kita rubah dulu judulnya. Kita ganti misalkan menjadi Adaptive Assessment Inovasi Pembelajaran misalnya, sebagai judul detailnya. Kemudian di bagian deskripsinya nanti kita tuliskan misalkan jawab pertanyaan ini dengan benar dan jujur, misalkan seperti itu ya. Kita ketik dulu seperti ini ya, jawab pertanyaan dari bawah ini dengan benar dan jujur. Nah, kalau misalkan ini sudah, kemudian kita ke bagian pojok kanan atas titik 3 itu ya, kita pakai get on gitu ya, get add on. Nah, ini kita pakai, kita cari ChatGPT.
Nah, ini ya untuk generate soalnya. Nah, kita pilih yang mana saja terserah. Nah, ini saya pilih yang di CCP form. Nah, ini yang seperti ini. Baik, kemudian kita install ya terlebih dahulu. Klik continue, kemudian kita gunakan akun email kita sendiri. Kemudian kita continue lagi, kemudian kita izinkan. Setelah sudah selesai, kita silang. Nah, nanti kalau sudah kita tutup ya, ini selesai installnya. Tuh, sudah selesai, kita tutup. Kita masuk ke bagian sini lagi nih, kita add on bagian atas sendiri. Kita pilih yang tadi barusan kita install. Ya. Di sini ada 3 opsi, nanti kita pilih yang paling atas sendiri yang ada gambar pesawatnya, itu roketnya gitu ya. Ya. Nah, ini sudah selesai, kita klik, nanti akan muncul kotak menunya untuk GPT quiz generatornya. Ya, dengan berbagai macam menunya, ada multiple choice itu ya untuk konfigurasi soalnya, terus jumlah soalnya juga bisa kita tentukan berapa. Ya, kemudian jumlah opsi jawabannya juga bisa, correct answer-nya itu juga bisa ya. Kemudian nanti di situ kita setelah itu tuliskan apa yang kita inginkan gitu ya. Contoh misalkan di sini ya bisa kita perhatikan sama-sama, misalkan buatkan 4 soal level mudah gitu ya, misalkan mudah karena kita akan membuat soal adaptif di mana nanti ada soal tingkatan mudah, sedang dan juga sulit ya, sulit. Nah, ini misalkan kita tuliskan di sini untuk soal inovasi pembelajaran gitu ya. Tingkatan mudah, kita ganti bahasanya, ada banyak bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Ya, kemudian kita pilih standar levelnya itu untuk tingkatan mahasiswa. Misalkan gitu ya. Tuh, klik freshman. Ya, kemudian kita generate. Nah, ini ketika sudah selesai nanti soal itu akan langsung muncul secara otomatis di bagian Google Form yang kita buat tadi. Ya, seperti ini tuh sudah muncul. Ya, apa itu inovasi pembelajaran? ISAI gitu ya, isi nih level isinya. Ya, kemudian kita lanjutkan buat untuk yang tingkat berikutnya. Ya, misalkan 3 soal level sedang gitu. Nanti setelah ini selesai dengan cara yang seperti tadi, kita lanjutkan buat untuk yang level sulit juga. Jadi nanti akan terpenuhi untuk asesmen adaptifnya. Seperti itu. Ya. Ini sudah ada, kita lihat yuk, isi, kemudian ada medium, ini yang sedang tadi gitu ya. Itu dan lain sebagainya, nanti kita lanjutkan. Ya, nah ini kita masukkan, tuliskan dulu nama mahasiswanya. Ya, opsinya itu kita ganti jangan multiple choice tapi jawaban singkat saja gitu ya, short answer. Kemudian setelah nama mahasiswa kita tambahkan pertanyaannya di bagian ini ya. Kita masukkan misalkan name, kemudian kita ganti juga ya short answer-nya. Kemudian kita tambahkan satu lagi misalkan untuk prodi gitu ya. Prodi, program studinya. Barangkali Bapak Ibu dosen mengajar di beberapa prodi seperti itu. Ya, misalkan yang pertama itu dari prodi pendidikan bahasa Inggris, kemudian yang kedua misalkan dari pendidikan matematika, kemudian satu lagi buat genep-genep ya dari misalkan ekonomi gitu ya, sebagai prodi yang Bapak Ibu ajarkan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik yang sama dengan di bagian kanan itu ya, itu untuk menambah sectionnya ya. Tapi sebelum itu di bawah prodi kita tambahkan satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan triggernya atau pertanyaan kuncinya, yang nantinya pertanyaan ini akan kita gunakan untuk mengarahkan apakah soalnya yang dijawab itu akan masuk ke tingkat medium atau nanti akan masuk ke tingkat easy gitu ya, ketika mahasiswa itu menjawab gitu ya. Misalkan di sini untuk soalnya yang umum mana yang termasuk contoh penerapan inovasi pembelajaran gitu ya, misalkan
Nanti jangan lupa diklik sectionnya ya, to next section gitu ya. Ini tinggal dipilih nanti ya, setelah kita buat di sectionnya ini, section 2-nya yang tadi barusan kita klik ya, judulnya kita ganti misalkan easy one, untuk mempermudah kita ketika nanti di pemilihan sectionnya di setiap soalnya ya, ketika menjawab soal kita code based on the section ya, itu kita bisa lebih mudah untuk memilihnya gitu. Kemudian kita setiap section itu satu pertanyaan, jadi nanti setelah satu selesai kita tambahkan lagi section selanjutnya ya, misalkan ini section ketiga easy 2 gitu ya. Kemudian nanti di soal ke selanjutnya setelah ini kita tambahkan sectionnya lagi gitu ya, kayak gitu sampai nanti soal yang terakhir ya Bapak Ibu. Nanti tergantung level yang ada di soal itu. Kalau easy ya kita tulis easy, kalau misalnya medium kita tulis medium, kalau hard kita tulis hard untuk memudahkan kita ya. Jangan lupa nanti kita berikan jawaban atau kunci jawaban yang benarnya di situ ya nanti. Nah, ini yang sudah ada bisa dilihat ya, ke section yang mana, apakah medium atau easy gitu ya. Kalau jawabannya benar nanti kita naik ke medium, kalau jawabannya salah kita ke easy gitu ya. Ini sebagai assessment adaptifnya, menyesuaikan dengan jawaban mahasiswanya, apakah mereka itu bisa gitu ya atau tidak, seperti itu. Nah, ini ya, go to section based on answer ya. Ini tadi ya, ketika jawaban benar nanti naik levelnya, kalau jawabannya salah nanti akan diturunkan level kesulitannya ya, kayak gitu ya. Nah, ini yang pilihan gandanya itu ada 5 ya, kayak gitu. Nanti sama semuanya. Nanti kalau misalnya sudah, kita bisa ke setting terlebih dahulu ya, make this quiz ya, buat ini jadi quiz. Terusan grade-nya kita on kan, nanti miss question, correct answer sama point value-nya kita on kan juga. Kemudian nanti poinnya itu default-nya kita kasih 20 aja, terserah sih Bapak Ibu dosen mau ngasih berapa. Kemudian di bagian presentation-nya nanti show progress bar-nya, shuttle question order-nya dan lain sebagainya silahkan di on kan juga ya. Ini terserah keinginan dari yang mau membuat assessment-nya ya. Nanti kalau sudah kita publiskan dulu ya. Setelah dipublish nanti akan ada linknya ya, kita kecilkan. Oke, kemudian kita coba ya, misalkan kita jadi yang mahasiswanya yang menjawab pertanyaannya ya, kita tuliskan dulu namanya. Misalkan namanya kayak saya Adam gitu ya, misalkan ya, nama mahasiswa kita tulis Adam, NIM-nya kita ngasal saja gitu ya. Kemudian prodinya misalkan prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini yang tadi soal triggernya dari kita ya. Kita kalau misalkan jawabannya itu benar gitu ya, seperti yang ini ya, nanti jawaban selanjutnya itu akan masuk ke soal tingkat medium gitu ya. Kalau misalkan jawabannya salah ya, ini kita coba ulangi ya, ketika kita menjawabnya salah ya, misalkan pilihan yang kedua gitu ya. Nah, itu nanti akan turun ke isi gitu ya tingkatannya ini, jadi sudah sesuai adaptif assessment-nya gitu ya. Penilaian adaptifnya itu sudah ada di sini berdasarkan EI tadi, pembuatan soalnya kita pakai EI gitu ya. Ini juga menyesuaikan ya, misalkan kita coba menjawab secara acak gitu ya, secara acak ya, misalkan ya, ini dari medium, kalau benar berarti nanti ke hard, kalau salah dari medium nanti ke easy gitu, easy gitu ya. Itu tingkat levelannya yang mudah ke sulit. Nanti kalau sudah kita submit ya, selesai gitu ya. Nanti kita bisa cek sama-sama Bapak Ibu dosen, kita bisa cek sama-sama di bagian responden ya. Ini ada 3 bagiannya, summary, question, sama individual ya. Di bagian summary kita bisa melihat proses atau progres dari evaluasi pengerjaan mahasiswanya ya. Ada tabelnya, jadi kita bisa membuat evaluasi dengan cepat sekali. Yaitu ada juga datanya ya, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan yang sering salah dijawabnya itu di bagian mana.
itu adalah kelemahan mahasiswa. Jadi nanti ketika kita mengajar, ya, kita bisa menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dari mahasiswa kita. Ya, kemudian bagian questionnya, ya ini kita juga bisa memberikan feedback ya kepada orang-orangnya, misalkan itu ada Adam, ada Arfan gitu ya. Kemudian bagian individu ini untuk mengecek per individu ya hasil pengerjaannya, itu jawabannya itu milihnya apa di mana, dan di sini kita juga bisa memberikan feedback langsung berdasarkan soalnya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Baik, itu tadi tutorial singkat tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan Google Form dan AI untuk membuat asesmen agregatif yang mudah, cepat, dan praktis. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa yang sudah menonton. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat langsung diterapkan dalam proses pembelajaran.